Dalam sejarah Bali, nama Kebo Iwa berdiri tegak sebagai tokoh yang tak hanya sakti dan disegani, tapi juga menjadi perisai terakhir sebuah negeri. Ia hidup dan mengabdi di masa pemerintahan Prabu Sri Asta Suraratna Bumi Banten, raja terakhir kerajaan Bedahulu, yang pusatnya berada di Desa Pejeng, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Di sanalah, di jantung kekuasaan Bali Lama, sosok Kebo Iwa menjalankan tugasnya sebagai patih sekaligus pelindung rakyat. Namun sejarah tidak berjalan dalam garis lurus. Dari arah barat, Majapahit mulai memperluas pengaruhnya. Gajah Mada sang patih Amuktipalapa mengincar Bali sebagai bagian dari ambisinya menyatukan Nusantara. Tetapi selama Kebo Iwa masih berdiri, tak satupun armada Majapahit berhasil menjejakkan kaki di Pulau Dewata. Kekuatan dan kesetiaan Kebo Iwa bukan sekedar legenda, tapi menjadi penghalang nyata ekspansi kerajaan terbesar di tanah Jawa itu. Ketegangan memuncak ketika taktik militer gagal menundukkan Bali, maka siasat busuk pun dirancang. Di balik diplomasi dan perjanjian damai, sebuah pengkhianatan disusun dengan dingin nan menusuk. Dan Kebo Iwa, yang selama ini tak tergoyahkan oleh serangan apapun, justru roboh bukan karena perang, tetapi karena tipu daya yang membungkus niat kekuasaan. Kebo Iwa adalah salah satu patih kerajaan Bedahulu, sebuah kerajaan tua yang menguasai dataran tengah dan timur Bali, berpusat di daerah yang kini dikenal sebagai Bedulu. Ia menjadi tangan kanan Raja Sri Asta Suraratna Bumi Banten, raja terakhir Bedahulu yang memerintah menjelang pertengahan abad ke-14 Masehi. Dalam catatan I.Made Titip tahun 2000, beliau mencatatkan bahwa Kebo Iwa digambarkan sebagai pemimpin rakyat, bukan bangsawan berdarah biru. Ia diangkat oleh Raja Bedahulu karena jasanya membela rakyat dari serangan luar dan karena perannya dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam dalam filosofi Trihita Karana. Beberapa peneliti meyakini bahwa nama Kebo atau kerbau melekat karena tubuhnya besar dan pekerja keras. Sedangkan Iwa dalam bahasa Bali bermakna paman. Ia disebut bertubuh besar, suaranya berat dan dalam, langkahnya menimbulkan getaran tanah. Julukan Kebo disematkan bukan karena fisiknya semata, melainkan karena keteguhan, kekuatan, dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Kebo Iwa tak hanya dikenal karena kemampuannya dalam berperang, ia juga terkenal cerdas dalam sistem pembangunan. Beberapa sistem subak atau irigasi kuno di dataran tinggi Bali diyakini dibentuk dalam masa pengaruhnya. Kekuatan fisik Kebo Iwa bukan mitos kosong. Dalam Babat Pasek, diceritakan bahwa ia mampu membendung sungai hanya dengan tubuhnya, serta menggali sumur dalam semalam dengan tangan kosong. Meskipun sebagian besar kisah ini tidak bisa diverifikasi secara arkeologis, namun dalam konteks tradisi Bali, tokoh-tokoh seperti Kebo Iwa memiliki peran penting sebagai simbol kesaktian yang membela tanah leluhur. Sampai hari ini masyarakat Bali masih menghormatinya melalui Pura Gaduh, sebuah pura tua yang didedikasikan untuk arwahnya sebagai pelindung rakyat. Setelah Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa pada sekitar tahun 1336 Masehi, Bali adalah target pertama yang harus ditaklukkan, tetapi Bali tetap berdiri tegak dan menolak tunduk terhadap kerajaan Majapahit. Raja Bedahulu secara tegas menolak tunduk kepada Majapahit. Pasukan-pasukan laut dari Jawa sempat mendarat, namun berulang kali gagal menembus pertahanan Bali berkat kepemimpinan Kebo Iwa. Dalam Negara Kertagama karya Empu Prapanca, 1365 Masehi, Bali disebut sebagai wilayah yang belum sepenuhnya takluk. Hal ini mengindikasikan bahwa hingga pertengahan abad ke-14, Bali masih menjadi batu sandungan dalam proyek penyatuan Nusantara versi Gajah Mada. Gajah Mada melihat Bali sebagai titik kunci penguasaan jalur laut di selatan, serta pusat budaya yang potensial menentang hegemoni Majapahit. Kebo Iwa memainkan peran penting dalam menjaga otonomi Bali. Ia dipercaya membangun pertahanan pantai, memperkuat sistem komunikasi desa ke desa, serta memimpin langsung operasi militer menahan serangan Majapahit. Dalam catatan lokal Bali yang dikompilasi oleh I Gusti Ngurah Bagus, disebutkan bahwa setiap kapal Majapahit yang mencoba mendekat akan dihancurkan oleh pasukan Bali di bawah komando Kebo Iwa. Bahkan diceritakan bahwa Kebo Iwa sendiri pernah menenggelamkan kapal besar dengan melempar batu dari tebing. Namun Gajah Mada sadar,
bahwa kekuatan militer tidak akan berhasil selama Kebo Iwa masih hidup. Maka ia menyusun strategi berbeda, siasat diplomatik bercampur tipu daya. Rencana Majapahit untuk menaklukkan Bali berubah dari frontal menjadi terselubung. Menurut Babat Dalem, Gajah Mada mengirim utusan ke Raja Bedahulu, membawa hadiah dan pesan perdamaian. Mereka meminta agar Kebo Iwa datang ke Majapahit untuk menegosiasikan aliansi. Sebuah siasat licik yang menyembunyikan niat membunuh sang tokoh. Dalam versi ini, Kebo Iwa menerima permintaan itu dengan hati bersih. Ia berpikir bahwa kedamaian lebih baik dari perang. Ia berangkat ke Majapahit dan tiba di ibu kota kerajaan di wilayah Trowulan saat itu, sekitar tahun 1343 Masehi. Di sana, ia disambut dengan ramah, dijamu dan diajak membangun sumur bagi rakyat sebagai simbol persahabatan. Saat Kebo Iwa sedang sibuk menggali, Gajah Mada, dengan liciknya memerintahkan pasukannya untuk menyerang Kebo Iwa dari atas. Ribuan panah, tombak, dan batu dilemparkan ke arah Kebo Iwa. Kebo Iwa yang terkejut, berusaha untuk melindungi dirinya dengan menutup lubang sumur dengan tangannya. Namun, hal itu tidak cukup. Ia masih terkena serangan-serangan yang lain. Ia pun terluka parah dan akhirnya wafat. Dalam beberapa versi, tanah itu dicampur kapur, agar tubuhnya hancur seketika. Kebo Iwa tidak gugur di medan perang, tapi tewas karena dikhianati. Kematian Kebo Iwa dikenang sebagai tragedi besar dalam banyak versi tradisional Bali. Dari tanah galian yang ia buat dengan tangannya sendiri, muncullah timbunan raksasa yang kemudian menjelma menjadi Gunung Batur, menjulang tinggi, menyimpan bara, dan masih aktif hingga hari ini. Gunung itu seolah menjadi monumen sunyi atas pengkhianatan yang merenggut nyawanya. Dalam Babat Pasek, disebutkan bahwa langit Bali mendung selama 7 hari, dan gempa kecil mengguncang desa-desa. Rakyat Bali menyebutnya bukan sebagai kekalahan, tapi sebagai pengorbanan. Gajah Mada segera mengirimkan pasukannya yang dipimpin oleh Aditya Warman untuk menyerbu Bali. Kerajaan Bali Aga yang kehilangan panglima dan pemimpinnya, tidak mampu bertahan lama. Raja Sri Astasura Ratnabhumi Banten dan putranya gugur dalam pertempuran. Kerajaan Bali Aga pun hancur dan ditaklukkan oleh Majapahit. Dalam karya Residentie Passaroeng cetakan tahun 1840, karangan R.J.L. Rusendrager, yang diteliti ulang oleh M.M. Soekarto Kaatmojo, Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional, tahun 1974, muncul sebuah versi Jawa Timur mengenai figur yang diduga sebagai Kebo Iwa. Dalam buku itu, Passaroeng diidentifikasi sebagai Pasuruan, sebuah wilayah penting di Jawa Timur. Cerita ini mengangkat sosok Putri Jejawi dari Majapahit, seorang bangsawan yang konon sejak kecil tidak disusui ibunya, melainkan diberikan susu dari hewan seperti kerbau, sapi, dan domba. Saat menginjak usia 15 tahun, sang putri meninggalkan istana tanpa sepengetahuan siapapun dan menetap di kawasan dekat Pandakan. Di situ, ia mendirikan permukiman bernama Desa Jejawi, yang kemudian dikenal sebagai lokasi Candi Jawi. Kecantikannya menjadi buah bibir hingga menyeberang ke Bali. Seorang tokoh sakti dari Bali, bernama Kebo Suwoyuwo, mendengar kabar itu dan memutuskan datang ke Jawa untuk meminang sang putri. Ia lalu menetap di sebuah daerah yang kemudian dikenal sebagai Desa Suwoyuwo. Lokasinya berada antara Purwosari dan Pandakan menurut peta arkeologi. Namun, Putri Jejawi tidak memiliki ketertarikan terhadap Kebo. Karena enggan menolak secara terang-terangan, ia menyusun siasat. Ia meminta dibuatkan sumur yang dalam sebagai syarat pernikahan. Kebo menyanggupi tantangan itu. Ia menggali sumur hingga begitu dalamnya sampai suara ayam jantan pun tak terdengar ke dalam. Ketika sumur itu telah selesai, sang putri memerintahkan pasukannya menimbunnya dengan batu besar. Kebo Suwo menyadari maksud tersembunyi di balik permintaan itu. Ia kemudian mengatakan bahwa ia tidak ingin mati tertimbun batu, melainkan memilih ditimbun dengan ranting dan garam. Permintaan itu pun dikabulkan. Setelah ditimbun, ia meninggal di dalam sumur tersebut. Hingga kini,
warga sekitar Candi Kawi masih mempercayai kisah ini. 3 arca perempuan di kawasan candi diyakini sebagai representasi Putri Jejawi. Yang menarik, versi ini tak menyebutkan nama Kebo Iwa secara eksplisit. Namun, karakter Kebo Suwo menunjukkan kemiripan kuat dengan Kebo Iwa dari tradisi Bali. Perbedaan paling mencolok terletak pada motif perjalanan sang tokoh ke Jawa. Dalam versi Jawa, alasannya bersifat pribadi, tertarik pada kecantikan seorang putri. Sementara itu, dalam versi Bali, Kebo Iwa datang ke Majapahit karena dijebak oleh Gajah Mada sebagai bagian dari strategi militer dan politik penaklukan Bali. Perbedaan versi ini mencerminkan cara pandang 2 kebudayaan terhadap sosok yang sama. Narasi Jawa cenderung mereduksi peristiwa ini sebagai insiden kecil tak bernuansa politis. Sebaliknya, tradisi Bali menggarisbawahi peristiwa ini sebagai tragedi besar yang melibatkan siasat negara dan pengkhianatan dalam rangka ekspansi kekuasaan Majapahit. Narasi Bali menempatkan Kebo Iwa sebagai martir dan simbol perlawanan terhadap hegemoni Majapahit. Penaklukan Bali memang terjadi sekitar tahun 1265 Saka atau 1343 Masehi. Mengutip artikel Jero Mangku Gede Ketut Subandi, wilayah Bali dibagi dan dipimpin oleh 4 orang pemimpin pasukan yang ikut menyerbu Bali, antara lain Arya Kenceng berkuasa di Pucangan, Arya Kutawaringin berkuasa di Gelgel, Kiai Sentong berkuasa di Pacung, dan Arya Belok berkuasa di Kaba-Kaba. Mengutip buku Bali Pulina tulisan Arya Lawa Manuaba, kisah Kebo Iwa masih bisa dikenang masyarakat dengan mengunjungi Gili Menjangan. Di pulau tersebut didirikan sebuah bangunan untuk mengenang semangat persatuan yang diwariskan Kebo Iwa. Peninggalan-peninggalan lainnya juga masih bisa dilihat di Pejeng dan beberapa wilayah di Bali, seperti Pura Pucak Padang Dawa di Baturiti dan Pura Srijong di Pantai Tabanan. Di sebelah barat Pura Puseh Desa Adat Beda kawasan Desa Bongan, Tabanan, patung Kebo Iwa setinggi 9,45 meter berdiri dengan gagah sebagai bentuk penghormatan masyarakat setempat. Wallahualam.